Shalom, saya percaya setiap jemaat dalam keadaan baik-baik. Penjagaan, kasih, dan setiap Tuhan atas setiap kita itu dahsyat dan luar biasa. Pada hari ini, kami para penatua ingin menyampaikan apa yang menjadi isi hati kami untuk jemaat. Hari ini saya memberi tema yaitu hidup dengan pola jemaat mula-mula. Banyak yang bertanya kepada saya, apakah COVID ini dari Tuhan atau tidak? Jawaban saya jelas, tidak. Tuhan tidak pernah merencanakan kejahatan, kematian bagi kita. Yang saya tahu rancangan Allah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya percaya COVID bukan dari Tuhan. Bahkan kenapa bukan dari Tuhan? Karena COVID menimbulkan ketakutan. COVID menimbulkan egoisme yang tinggi. Bahkan COVID menimbulkan rasa hidup merasa benar sendiri. Ini berbahaya. COVID bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai COVID untuk keperluan Allah. Kenapa saya katakan COVID dalam arti adalah seizin Tuhan? Karena Roma 8 ayat 8 mengatakan Tuhan itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Dia. Saya percaya melalui COVID ini, jemaat, kita bisa melihat orang bertemu dengan Tuhan. Karena COVID ini, orang takut mati. Akibatnya dia sadar ada pencipta. Dan Tuhan mengizinkan COVID ini untuk kepentingan dia. Dan saya percaya untuk itulah jemaat, mari kita menyiapkan diri untuk kepentingan Allah. Nehemia mengatakan 13:2, Allah bisa merubah kutuk itu menjadi berkat. Karena Allah bisa memakai COVID untuk kepentingan Allah, saya percaya kita mesti tahu apa yang menjadi isi hati Allah. Kenapa saya katakan demikian? Efesus 1 ayat 17 mengatakan, Paulus mendoakan orang Efesus supaya jemaat Efesus punya roh, hikmat, dan wahyu, supaya mereka bisa mengendapkan apa yang menjadi kerinduan rencana Allah dalam setiap kehidupan jemaat dan pribadi masing-masing. Jemaat, saya ingin mengatakan, Tuhan ingin menyatakan. Nah, karena itu kita mesti berdoa. Ada roh, wahyu, dan hikmat. Wahyu adalah kita bisa tahu kehendak Tuhan dalam situasi ini untuk apa? Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai komunitas sel, atau jemaat lokal. Dan bukan hanya itu saja, kita mengetahui isi hati Tuhan, kita diberi hikmat untuk kita bisa mengenalkan, kita bisa mentaati apa yang Allah mau dalam kehidupan kita pribadi, keluarga, serta dalam konteks jemaat. Secara umum saya melihat, misalnya hari-hari ini kita mendengar kata-kata tagar yang luar biasa, stay healthy sama stay at home. Sehat, tetap sehat, dan tetap di rumah. Coba saya percaya kata-kata itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Nah, banyak kita bicara tentang tetap sehat hanya secara fisik. Padahal sehat bukannya fisik. Betul fisik, saya pakai ini. Saya pakai social distancing, menjauhi jarak, jaga kebersihan, cuci tangan, bagus. Tapi fisik itu tidak akan komplit sempurna kalau kita nggak menjaga jiwa kita, pikiran, perasaan kita. Kita harus menjaga sesuai firman Allah. Bahkan bukannya pikiran saja, perasaan kita, tapi rohani kita. Apakah kita menjaga rohani kita? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Allah melalui firman dan doa. Stay at home, itu bagus kata-katanya. Home, banyak orang berpikir hanya rumah, physical. Jemaat, kita akan tertipu. Menurut saya Tuhan ingin berbicara home dalam pengertian apa? Kita di rumah Allah. Kita ini bait Allah. Dan bukan hanya kita ini bait Allah. 1 Korintus 3:16. Home juga berarti keluarga kita. Tidak ada proses yang begitu membuat kita dekat dengan keluarga. Dengan baik-baik. Kalau keluargamu menjadi neraka hari ini, kamu tinggal di neraka. Tapi kalau keluargamu surga, kau tinggal di surga. Karena kebanyakan waktu kita di rumah. Mari kita beri perhatian pada istri, suami, anak-anak kita, atau orang yang tinggal bersama kita. Tapi home bisa berarti apa? Komunitas, jemaat lokal. Hari ini saya mengingatkan, kita juga mesti stay at home dalam arti komunitas kita
dan jemaat lokal kita. Kita mesti terkoneksi, kita masih terikat sama mereka. Karena kita masih berhubungan dengan mereka. Percaya kalau ini adalah kepentingan Allah. Saya percaya tidak ada kata lain bahwa COVID ini membuat kita bisa melihat kerajaan Allah dinyatakan. Allah punya kepentingan dengan kerajaannya. Bukan dari kerajaan Allah dinyatakan. Melalui siapa? Melalui kehidupan kita. Karakter Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan ingin membuat kita kembali kepada caranya Allah. Makanya tema saya hidup di dalam jemaat mula-mula. Tuhan ingin mengajarkan kita sebagai pribadi, komunitas, jemaat untuk kembali pada cara jemaat mula-mula yang biasanya setahun 2 tahun yang lalu kita khotbahkan. Nah, hari ini kita alami. Kisah Rasul 2:42, Kisah Rasul 4:32 mengingatkan bagaimana kita atau bagaimana jemaat mula-mula hidup, dan kita akan mengikuti proses itu. Kisah Rasul 2:42 mengatakan, pertama, orang yang mungkin cara hidup berjemaatlah kembali dia dekat dengan Tuhannya. Hari-hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersekutu dengan Tuhan, mulai firman dan doa. Seperti dikatakan stay healthy tadi, tetap siap. Kuatkan dengan pembacaan dengan Tuhan, kuatkan doa-doa saudara, kuatkan hubungan pribadi dengan saudara, berbahasa roh dan sebagainya. Yang kedua, kita dekat dengan sesama. Dimulai dari mana? Tentunya keluarga, tentunya komunitas ilmu, tentunya jemaat lokal antar komunitas. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, kita bisa hidup seperti jemaat ulama. Dikatakan mereka saling mengasihi. Ketika kita mau belajar hidup saling mengasihi, ada beberapa rekan-rekan dari Pak Doni, dari Pak Tony, Pak Erik, Pak Heru, Pak Arif, dan teman-teman lainnya yang bisa saya sebutkan satu persatu. Mereka coba duduk bersama-sama untuk coba mempraktekkan hidup saling mengasihi dan saling memperhatikan. Saudara, jemaat yang terkasih Tuhan, coba dengarkan kesaksian dari Paul dan Willy yang tadi sempat saya katakan mereka. Teman-teman, hari ini saya ada di warung Jojo. Pemiliknya adalah Pak Paul dan Ibu Willy. Nah, hari ini saya ingin tanya pada mereka ada beberapa hal. Pak Paul, Willy, selamat siang. Saya mau tahu kerjanya Paul apa nih? Nah, saya kerja di salah satu hotel, saya karyawan swasta. Saya punya usaha sama istri, itu warung Jojo namanya. Nah, dengan adanya kondisi corona ini, kami berusaha semaksimal kami memanfaatkan usaha ini agar bisa mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Oke, Willy, warung ini jualan apa aja? Jual lontong sayur sama tipat jantok. Lontong sayur. Oke. Oh, dampaknya kemarin Pak Deni virus corona ini apa sih? Oh, dampak buat kamu khususnya. Sampai berapa banyak kamu dipotong gaji kamu? Ke 50% dari total gaji. Oke. Well, Ya. boleh dapat kesaksian nggak dari kamu setelah kamu jualan ini kan dimasukin ke katalog BTY, bantu teman. Yuk, apa sih? Apa nih dampaknya atau berkatnya kamu masuk ke katalog ini? Ya berkatnya sih ada lah ya, bersyukur, maksudnya ada teman-teman mau bantu gitu. Kalau kita ngarapin online aja sih memang nggak seberapa sekarang ya. Sepertinya juga ya. Untungnya bersyukurnya sih masuk dalam katalog, jadi ada teman-teman ada bisa bantuin, jadi ada pemasukan buat hari-hari nambah-nambah. Yang beli jemaat saja atau sampai keluar jemaat? Keluar jemaat ada. Oh, jemaat juga ada ya? Ya. Oke, terima kasih Kak. Terakhir, tuh Eli, ada nggak kata-kata yang menguatkan? Ya saling memuatkan aja, saling memberi semangat gitu ya. Itu aja. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Paul. Untuk ganti ya. Saya ketika melihat mereka bersaksi, saya sungguh diberkati. Terima kasih untuk tim C19. Bagaimana mereka mempraktikkan cara hidup saling mengasihi.
kita berjemaat bukan hanya masalah rohani. Kadang-kadang kekristenan yang bicara soal rohani, tapi kita bicara secara keseluruhan. Jasmani kita, jiwani kita, dan rohani. Dan itu terlihat pada tim C19. Bagaimana mereka mencoba melakukan proses ini untuk mereka bisa terlibat membantu jemaat. Bahkan bukan membantu jemaat, mereka coba membantu proses jemaat supaya mereka punya penghasilan. Dan bukan hanya punya penghasilan, mereka bisa dilatih untuk melakukan usaha mereka mandiri. Dan mendorong jemaat untuk saling membantu, sehingga terjadi namanya ekonomi kerajaan Allah. Sehingga kita bisa saling memberkati. Loh Pak Pita, kita tidak tahu banyak, kita juga ada kesusahan. Justru ketika saling kesusahan kita memberkati, disitulah kuasa ilahi Allah bekerja. Ekonomi kerajaan Allah bekerja. Ketika bangsa Israel menderita, ketika jemaat ulang-ulang menderita, mereka saling memberkati, Tuhan melakukan mujizat yang besar. Dan itu yang sedang kita ingin lakukan. Karena itu saya ingin mengingatkan setiap jemaat. Saya ingin mengingatkan setiap pemimpin tim PKS. Saya ingin mengingatkan jemaat, siapapun juga yang menyebut dirinya keluarga besar Abalong. Pekerjaan C19 bukan pekerjaan untuk menolong orang, tapi ini pekerjaan mengekspresikan kehidupan saling membagi, saling memperhatikan. Nah, karena itu saya ingin mengingatkan, mari kita bantu tim ini, karena ini bukan pekerjaan tim 19, tapi pekerjaan kita. Untuk kita sama-sama. Rekan-rekan tim PKS, tolong perhatikan tim berkepimpinan. Jemaat, tolong perhatikan. Tolong setiap kita memastikan mengisi formulir dampak daripada COVID-19 ini. Pastikan setiap kita mengisi. Paling tidak satu keluarga, ayah mengisi proses ini, atau ibu mengisi. Supaya apa? Supaya dengan itu kita tahu kondisi kita masing-masing, kondisi keadaan ekonomi kita masing-masing. Saya berharap kita mau terbuka, kita sebagai keluarga tidak boleh malu, tidak boleh sungkan. Ya, kita mau bersama-sama. Data itu akan menjadi data rahasia. Data itu akan menjadi data untuk komunitas konsel kita saja. PKS dalam hal ini. Nah, kami juga berharap PKS yang sudah mendorong jemaat mengisi, pastikan Anda sudah tahu hasilnya. Apakah itu di zona merah, zona kuning, zona hijau. Mungkin ada yang tanya, zona kuning merah itu apa? Merah artinya sudah tidak dapat income sama sekali. No. Kuning artinya dapat income tapi mungkin tinggal 50%. Mungkin tinggal 70%, mungkin tinggal 20%. Hijau adalah kita tidak terdampak langsung, kita masih bisa melakukan prosesnya. Bahkan hijau, mungkin kita masih punya tabungan. Nah, proses-proses ini supaya tim PKS khususnya yang di zona merah dan kuning, tolong perhatikan. Datangi mereka pribadi, lepas pribadi. Doakan mereka. Kita sebagai jemaat keluarga besar, kita membantu. Dan selain itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan jemaat, lihat, kita ada yang namanya BT. Apa sih? Bantu teman yuk. Itu adalah sebuah katalog. Katalog itu mengisi semua apa yang kita bisa lakukan sebagai jemaat untuk mendapatkan income. Sehingga jemaat punya income yang mandiri. Punya income untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan katalog ini menolong kita mendapatkan income. Jemaat bisa membeli di antara jemaat. Saya butuh sayur, saya bisa beli sayur di jemaat. Saya butuh kebutuhan sehari, saya beli di sana. Kalau saudara berkata, Pak Pita, saya tidak bisa membeli. Jangan khawatir, saudara bisa promosikan ke teman-teman yang ada di Denpasar ini. Bahkan saya dengar ada yang dari luar kota bisa beli gara-gara BTY itu katalog yang luar biasa. Katalognya sangat luar biasa, profesional sekali ya. Saya percaya ini akan jadi berkat yang luar biasa. Yang terakhir saya ingin mengingatkan, para pengusaha, engkau yang masih ada di sana pada jalur hijau atau profesional, engkau bisa membantu. Sisihkan uang kita, sisihkan pendapatan kita, untuk kita bisa menolong yang lain. Saya percaya ini akan mendatangkan ekonomi kerajaan Allah. Para pengusaha yang kau masih punya dana, engkau bisa melakukan investasi ilahi, memberikan sejumlah uang sebagai persembahan untuk menjadi modal buat teman-teman yang di jalur kuning atau merah supaya punya income mandiri. Saya percaya ketika kita menginvestasikan, dan tentu investasi
anggap sebagai persembahan supaya bisa digunakan untuk teman-teman, dan teman-teman yang menggunakan diberikan tanggung jawab moral untuk mengembalikan. Supaya apa? Bisa membantu memberi modal bagi yang lainnya. Dan ketika itu kita lakukan, hidup saling memberkati, hidup saling memperhatikan, bukan menjadi slogan, tapi kenyataan. Saya ingin mengingatkan sebagai kesimpulannya, apa yang kita bisa lakukan dengan proses yang tadi saya katakan selain kita membantu tim C19. Pertama, sebagai pribadi keluarga, mari kita sebelum kita bisa berbagi, saling mengasihi. Pertama, saya ingin mendorong jemaat hidup hemat. Hidup hemat. Hemat apa yang kita bisa hemat? Hemat itu artinya begini, bukan makan 3 kali jadi 2 kali, bukan. Hemat begini, biasanya makan telur 3, hari ini 1. AC yang biasanya nyala 12 jam jadi 6 jam. Yang biasanya 6 jam jadi 3 jam. Supaya kita punya keuangan lebih untuk memberkati yang lainnya. Kita bisa menghemat keperluan-keperluan kita. Yang kedua, saya mengingatkan jemaat, dengan kau ikut hemat, dan kau bisa mengantisipasi apa yang terjadi ke depan. Pastikan kehidupan kita antisipasi, proses ekonomi kita, proses kesehatan kita, betul-betul kita jaga semuanya. Ya, kita ikuti proses pemerintah, stay healthy, stay at home, ikuti proses ini. Tetap kita minta Tuhan bekerja dalam roh kita. Yang terakhir, mulai belajar untuk berbagi. Apa yang saya dilakukan dengan C19? Menolong kita melihat tindakan lebih nyata. Mari kita terlibat, mari kita berbagi kasih, mari kita saling mengasihi, mari kita hidup di dalam jemaat mula-mula. Saya percaya, ketika kita lakukan itu, kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati, dan ketika nanti saudara selesai ini, saudara akan ada bahan diskusikan dengan keluargamu, diskusikan dengan teman-teman. Kiranya menjadi berkat untuk setiap kita.